Perintah ibadah puasa itu diturunkan kepada kita, diperintahkan kepada kita agar kita umat manusia ini mencapai predikat la'allakum tattaqun atau predikat takwa. Nah, orang yang bertakwa itu pada hakikatnya dia akan taat. Nah, jadi taat kepada aturan, taat kepada ketentuan, taat kepada perintah. Nah, salah satu indikator orang yang taat itu adalah disiplin. Nah, sebenarnya tadi itu. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana cara membangun disiplin secara perlahan nih Pak, tanpa merasa terbebani? Karena melihat kebiasaan-kebiasaan besar yang dijadikan list dan menjadikan ini menjadi ibadah wajib untuk mereka nih Pak, karena mereka sudah list-list ini Pak. Apakah bagaimana ini Pak cara membangun disiplin secara perlahan itu, biar mereka itu dalam menjalankan ibadahnya itu tidak terbebani? iya, generasi Z atau masyarakat Muslim secara keseluruhan sebenarnya dia bukan tidak mampu untuk mendisiplinkan diri, tetapi justru karena overthinking tadi itu. Jadi terlalu banyak berpikir, terlalu banyak target yang habis di pikiran sehingga bahkan menghambat tindakan itu sendiri untuk memulai sikap disiplin. Jadi sebenarnya untuk memulai disiplin itu target yang paling benar itu sebenarnya kita mulailah dari niat kita. Jadi kita berniat untuk mendisiplinkan diri terutama dalam hal ibadah. Jadi kita tekankan pada niat kita bahwa saya akan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, mulailah dari yang kecil-kecil dan seperti tadi, langsung besar, langsung pasang target yang luar biasa. Jadi misalnya dalam hal membaca Al-Quran, pasang target satu halaman kah dalam satu hari, atau 10 ayat dalam sehari. Yang penting konsisten. Betul. Jadi mulai dari yang kecil kemudian konsisten. Jadi ada tidak mudah lupa dengan yang target tadi yang kita pasang tadi itu. Jadi misalnya kita pasang target, misalnya saya harus ibadah ke masjid secara berjamaah 5 waktu misalnya. Nah, jadi target itu menjadi acuan kita. Kemudian jangan banyak berpikir bisa atau tidak, laksanakan secara konsisten. Nah, ini yang kita perlukan sehingga nanti bisa kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil, jangan yang besar, kemudian konsisten. Iya, jadi Sobat Nuran dimanapun kalian berada, jadi memang kalau kita membuat list sebenarnya tidak ada salahnya, tapi kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Yang paling penting itu adalah niat untuk berbuat. Tidak perlu sebenarnya punya list yang besar ya Pak. Bisa yang besar, tapi yang penting mampu. Iya, bisa yang besar tapi harus mampu. Biasa. Iya. Jadi kalau kayak seperti masih pemula dan merasa untuk menetapkan target yang besar itu dari awal memang rasa diri belum mampu, mending listnya yang kecil-kecil saja. Sampai jadi beban. Iya, betul sekali. Iya, jadinya overthinking tidak dimulai-mulai. Yang paling penting sebenarnya hal yang kecil tapi konsisten dijalani sampai berakhirnya bulan suci Ramadan, dan bahkan kalau bisa itu akan berlangsung terus-menerus ya Pak. Walaupun bulan suci Ramadan ini telah selesai gitu. Nah, memang Pak, kalau kita bicara tentang generasi Z ya Pak, saat ini memang kita punya tantangan yang cukup berbeda nih. Apalagi kan kita hidup di era digitalisasi, di mana notifikasi itu tanpa henti masuk terus nih Pak di HP. Mungkin bukan hanya di generasi Z ya Pak, di generasi sebelumnya mungkin itu juga dirasakan. FB Pro gitu ya Pak, sekarang emas sekarang itu, kemudian juga tekanan media sosial yang cukup tinggi nih Pak. Nah, melihat hal tersebut, fenomena tersebut nih Pak,
Kira-kira menurut Bapak sendiri, disiplin apa yang paling relevan untuk generasi kita atau generasi Z latih selama bulan Ramadan ini, Pak? Karena melihat memang perkembangan digitalisasi saat ini yang sangat cukup mempengaruhi perkembangan dari kualitas ibadah di bulan suci Ramadan. Kira-kira disiplin yang seperti apa yang sangat relevan yang perlu ditekankan nih Pak bagi generasi Gen Z saat ini? Disiplin untuk generasi Z ini yang kelahiran 97 atau sekarang ini sudah remaja ya, masa remaja. Iya, remaja ke dewasa awal ya, Pak. Jadi tentu tidak lagi terbatas pada disiplin datang tepat waktu dan seterusnya. Tetapi di depannya itu ada gadget, ada media yang selalu setiap saat, selalu setiap saat ada di tangannya. Dan ini memerlukan tanggung jawab. Jadi ini bukan hanya sekedar disiplin, tetapi lebih kepada tanggung jawab dalam penggunaan media dan di era keterbukaan. Dan ini sangat dibutuhkan oleh generasi Z. Jadi bagaimana memanfaatkan media ini dengan sebaik-baiknya. Jadi karena salah memanfaatkan bisa jadi itu menjadi penghambat kita untuk masa depan kita. Betul. Jadi diharapkan kepada generasi Z itu untuk bisa mendisiplinkan diri dalam penggunaannya. Bagaimana kalau bisa membatasi. Jadi dibatasi lah. Ada di dalam sehari itu berapa jam. Kemudian digunakan juga yang lainnya itu untuk membaca buku gitu. Ini tanggung jawab dan ini perlu sikap disiplin di dalam pemanfaatan. Karena satu kali kita scroll tidak terasa sudah berjam-jam. Dan ini perlu tekad dari kita untuk mendisiplinkan diri untuk tidak terlalu hidup di dalam pemanfaatan gadget itu tadi. Apalagi kalau kita bicara tentang gawai ya Pak, gadget. Kadang itu kita kayak baru satu kali scroll, cuman satu episode dinonton sama kadang sampai 5 jam. Tidak dirasa waktu tiba-tiba sudah azan maghrib. Ternyata ada beberapa sholat sudah yang dilewati. Nah memang ini cukup memprihatinkan ya Pak dengan saat ini. Dan itu perlu pemicu. Jadi sebenarnya kalau bisa generasi Z pakailah pemicu atau semacam tanda gitu. Jadi misalnya ketika azan itu, usahakan lepas, selesai, kita waktunya sholat, kemudian kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah kecil. Jadi ibadah sunnah, membaca Quran, sholat dan seterusnya. Sehingga nanti kita tidak hidup dengan HP itu sendiri. Tidak itu terus yang kita tidak kecanduan ya Pak. Kecanduan. Jadi ada semacam tanda gitu, alarm gitu. Nah, itu yang membatasi kita. Sebagai penutup jumpa kita pada hari ini nih Pak, karena kita tadi sudah membahas terkait dengan disiplin diri di bulan suci Ramadan dalam pelaksanaan puasa ini Pak. Nah, sebagai penutup jumpa kita, boleh mungkin Pak berikan tips dan trik nih Pak biar generasi Z atau sobat ngoran di luar sana agar bisa menjalankan bulan suci Ramadannya dengan baik nih Pak. Mungkin tips dan triknya sehingga juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka lakukan saat di bulan suci Ramadan itu Pak bisa mereka realisasikan terus-menerus walaupun bukan sudah di bulan suci Ramadan nih Pak. Silakan. Jadi trik untuk kalian yang generasi Z, pertama mulai dari sekarang tentukan tekad, niat bahwa saya akan mendisiplinkan diri kita. Jadi itu sangat menentukan. Jadi niat kita untuk tetap berdisiplin di dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Kemudian yang kedua adalah mulai dari yang kecil. Jangan terlalu besar. Bisa betul. Besar yang penting mampu. Jadi mulai dari kecil. Misalnya di dalam membaca, mengaji, membaca Quran, bisa 30 juz, tidak apa-apa, yang penting mampu. Tapi kalau belum mampu jangan. Jadi satu lembar cukup sehari. Misalnya. Yang penting konsisten. Yang kedua itu konsisten.
Jangan 30 apa namanya, 1 juz 1 hari tapi habis itu tidak. Iya. Tidak konsisten. Jadi biar 1 lembar atau 1 surah atau bahkan 10 apa namanya 10 ayat atau bahkan kemungkinan 5 ayat bisa saja. Yang penting konsisten. Iya, terus menerus. Iya. Iya, jadi memang kalau kita bicara tips dan trik ini Pak ya, makasih banyak. Jadi buat sobat ngoran dimanapun kalian berada, jadi itulah tadi tips dan triknya. Jadi mulailah dari hal-hal kecil tapi konsisten. Kalau bisa di hal-hal yang besar justru lebih bagus lagi, tapi dalam catatan Anda mampu untuk melaksanakannya, gitu. Nah teman-teman, dari obrolan hari kita hari ini kita banyak belajar nih bahwa puasa ini bukan hanya latihan menahan lapar ataupun haus, tetapi puasa adalah momen di mana kita belajar untuk mendisiplinkan diri dan mengontrol diri dari hal-hal yang kita inginkan. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan ilmunya, sharingnya kepada teman-teman ngoran dimanapun kalian berada. Dan semoga obrolan kita pada hari ini bisa membawa dampak positif bagi teman-teman, bagi sobat ngoran yang mendengarkan podcast hari ini. Nah, disiplin bukan tentang menjadi keras terhadap diri sendiri, tapi tentang konsisten nih terhadap tujuan yang lebih besar. Jadi seperti yang tadi narasumber sudah katakan, walaupun dimulai dari hal-hal yang kecil, tapi kita konsisten, itu akan menjadi dampak besar di kemudian hari. Jadi untuk menutup podcast kita hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Ahmad Sunaidi, Magister Pendidikan. Dan semoga kita bisa bertemu lagi Pak di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk sobat ngoran, semoga puasanya, ibadah puasanya bisa lancar sampai kita berjumpa di bulan Syawal nanti di Lebaran, di sholat Idul Fitri. Saya Syahrayanti selaku host pada hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.